Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit hasil PowerPoint kami terkait dengan judul kami, yaitu metode pengajaran SKI. Jadi di dalam pembelajaran sejarah perlu adanya metode-metode agar memudahkan peserta didik memahami apa yang disampaikan oleh pendidik tersebut terkait dengan sejarah peradaban Islam. Mungkin langsung saja ada beberapa metode pembelajaran dalam sejarah. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode garis waktu, yang kelima yaitu metode bermain peran, yang keenam yaitu metode peta konsep, dan yang terakhir yaitu berbagi ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan 4 metode, yaitu yang pertama metode ceramah. Jadi metode ceramah itu adalah metode yang digunakan oleh pendidik dengan kemampuan lisannya memahami peserta didik tersebut untuk bisa menjelaskan materi sejarah tersebut. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode yang mengelola pembelajaran tersebut dengan menghasilkan umpan timbal balik terhadap peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini ialah cara penyajian materi melalui pemecahan masalah. Umpama misalnya pendidik menitik beratkan tentang satu titik pokok sejarah, maka kita memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk memikirkan apa yang dititik beratkan tersebut. Itulah dinamakan metode dengan diskusi. Selanjutnya yaitu metode garis waktu. Metode garis waktu atau timeline adalah metode yang menggunakan kejadian pada masa sejarah tersebut. Misalnya kejadian tahun, tanggalnya. Jadi dari tahun ke tahun diurutkan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi apa keterkaitan antara tahun-tahun tersebut. Adapun langkah-langkah di dalam penyampaian metode timeline atau garis waktu ada beberapa, yaitu pertama, sampaikan tujuan pembelajaran tersebut terlebih dahulu. Kemudian tunjukkan pentingnya mempelajari garis waktu tersebut dengan menggambarkan teori-teori yang sudah ada. Kemudian buat garis horizontal yang menitik beratkan atau berkesinambungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Baik, yang selanjutnya metode yang kelima yaitu ada peta konsep atau konsep map. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Nilai praktisnya terletak pada kelenturan dan kemudahan pemahamannya. Jadi, langkah-langkah yang dapat kita ambil dari peta konsep yang pertama yaitu ada jelaskan tujuan pembelajaran dan sebutkan jenis kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, kaitkan materi yang akan dipelajari dengan keadaan peserta didik dan tunjuknya penting mempelajari materi sejarah ini untuk kehidupan mereka. Yang ketiga, tunjukkan pentingnya cara belajar dengan peta konsep dan berikan contoh-contohnya. Yang keempat, buat sebuah gambar yang melambangkan topik utama sekaligus membuat garis besar di tengah atau di atas kertas seperti silsilah keturunan. Yang kelima, buat garis tebal berlekuk-lekuk yang menyambung dari gambar satu ke gambar yang lainnya. Itu adalah langkah-langkah dari
peta konsep. Adapun metode yang selanjutnya yaitu metode yang ke-6 yaitu role playing atau bermain peran. Role playing bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Adapun langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam metode ini, yang pertama itu susun atau siapkan dulu skenario beberapa hari minimal 1 minggu sebelum tatap muka. Yang kedua, tunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bentuk kelompok siswa yang beranggotakan 5 siswa atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, beri penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, panggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk memainkan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, minta masing-masing siswa untuk di kelompoknya masing-masing sambil memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan. Yang ketujuh, beri kertas kepada peserta didik sebagai audiens setelah selesai menentaskan untuk membahas masalah yang diangkat. Yang kedelapan, minta masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir yaitu ada metode aktif berbagi pengetahuan atau active knowledge sharing, yaitu adalah salah satu yang dapat membawa peserta didik untuk siap belajar dengan efektif dan melibatkan unsur afektif. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa di samping untuk membentuk kerja sama kelompok. Adapun langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam metode ini yaitu yang pertama, siapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, minta peserta didik untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, minta peserta didik untuk mencari jawaban yang tepat. Yang keempat, minta peserta didik untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang kelima, periksa jawaban siswa, klasifikasi kalau ada jawaban kurang tepat dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.